Negeri tempatku lahir dan besar ini sesungguhnya mempunyai banyak hal-hal besar dan hebat. Masjid Istiqlal, Jakarta. Ide pembangunan Masjid Agung sudah ada sejak Indonesia baru merdeka. Para ulama di bawah pimpinan Kiai Haji Wahid Hasyim dan Cokro Aminoto mengusulkan pembangunan sebuah Masjid Agung di Jakarta. Dana pun sudah disiapkan. Namun, Bung Karno menolak. Aneh, tak disangka ternyata Bung Karno punya harapan lebih besar. Dia siap membangun Masjid Agung di Jakarta, tapi tidak setengah-setengah. Kata Bung Karno, "Marilah kita membuat masjid jami yang tahan akan cakaran massa dan bisa bertahan beribu-ribu tahun. Jangan kita membuat masjid seperti di Cianjur, Cipanas, atau kota-kota kecil lain. Ini masjid jami kota Jakarta." Mimpi Bung Karno, Indonesia akan membangun sebuah masjid super mega terbesar di zamannya. Nama yang dipilih adalah Istiqlal, yang artinya merdeka atau kebebasan. Lewat sayembara, Frederick Silaban terpilih sebagai arsitek pembangun masjid. Ini sangat menarik karena Silaban adalah seorang Nasrani, anak pendeta Batak pula. Namun, totalitasnya jangan pernah dipertanyakan. Silaban rela berkeliling Indonesia, menyambangi masjid demi masjid, sekedar untuk mencari inspirasi desain. Pada tahun 61, pembangunan Istiqlal pun dimulai. Sayang, selama 5 tahun pertama, pembangunan tidak mengalami kemajuan. Puncaknya terjadi pada tahun 65 saat meletus peristiwa G30 SPKI. Semua yang berbau Soekarno disingkirkan. Hal ini membuat pembangunan masjid terhenti. Silaban yang didapuk sebagai arsitek sedih bukan kepalang. Dia bahkan sampai bernazar, jika Pak Harto mau melanjutkan proyek ini, maka dia akan bersujud dan mencium kakinya. Di luar dugaannya, Pak Harto mau melanjutkan proyek tersebut. Maka, saat mendapat kesempatan bertemu Soeharto, Silaban kontan bersujud dan mencium kakinya. Pak Harto sampai kaget dibuatnya dan menolak tindakan Silaban tersebut. Kepada Silaban dan rakyat Indonesia, Pak Harto berkata, proyek Istiqlal akan diteruskan sesuai rencana. Bahkan, dia siap mencarikan dana tambahan. Akhirnya, setelah 17 tahun atau pada tahun 1978, pembangunan Istiqlal pun selesai. 30 tahun kemudian, atau pada tahun 2018, Istiqlal yang megah ini kembali direvitalisasi oleh Presiden Joko Widodo dengan dana 541 miliar rupiah. Pada renovasi ini juga ikut dibangun terowongan bawah tanah yang menghubungkan Istiqlal dengan Gereja Katedral Jakarta. Walhasil, Masjid Istiqlal bisa disebut merupakan kolaborasi dari 3 presiden Republik ini. Diawali dari mimpi Bung Karno, diselesaikan oleh Pak Harto, dan disempurnakan oleh Jokowi. Masjid Baitur Rahman Aceh. Inilah salah satu masjid paling legendaris di Indonesia, syarat dengan cerita ajaib. Salah satunya adalah saat bencana tsunami menerpa Aceh pada tahun 2004. Hanya berjarak 500 meter dari bibir pantai, Masjid Baitur Rahman tetap kokoh berdiri. Padahal, bangunan-bangunan di sekelilingnya semua rata dengan tanah. Percaya atau tidak, hanya bagian pagar dari Masjid Raya saja yang rusak akibat terpaan arus air. Sedangkan masjid sama sekali tidak rusak. Memang, hal ini sulit dibayangkan dengan akal sehat. Menariknya, Masjid Raya Baitur Rahman menjadi tempat berlindung umat muslim
maupun non-muslim saat bencana tsunami terjadi. Kisah ajaib lain, seperti dikutip dari portal Tribun News dan Harian Republika, ada seorang pria Tionghoa bernama Cheng menjadi mu'alaf gara-gara hal itu. Dia mengaku tergugah untuk pindah agama usai melihat sesosok pria berbaju putih mengangkat dan menjaga Masjid Baitur Rahman saat diterjang gelombang tsunami. Setelah menjadi Islam, Cheng menambahkan namanya hingga menjadi Muhammad Cheng. Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya adalah masjid terbesar kedua di Indonesia. Berdiri di atas lahan 11,2 hektar, masjid ini mampu menampung 59.000 jamaah. Masjid Al-Akbar juga memiliki sebuah menara dengan tinggi 99 meter. Angka 99 melambangkan nama-nama baik Allah Subhanahu wa Ta'ala atau yang biasa disebut Asmaul Husna. Masjid Dian Al-Mahri atau Masjid Kuba Emas Depok sangatlah megah karena beberapa bagian bangunannya berlapis emas. Uniknya, tidak ada seorang pun yang tahu berapa jumlah uang yang dihabiskan untuk membangun masjid semegah ini. Bahkan, sang pembangunnya sendiri, yakni pengusaha asal Banten almarhumah Dian Zuriah Rais, juga tidak mengetahui berapa uang yang telah dia keluarkan untuk pembangunannya. Saat ditanya orang, dia selalu menjawab tidak tahu rinciannya karena tidak pernah dihitung. Semua uang yang dia punya selagi masih ada diikhlaskan untuk pembangunan masjid ini. Masjid Raya Syekh Said Solo. Masjid ini sangat cantik karena merupakan duplikat dari masjid terindah di dunia versi TripAdvisor, Masjid Syekh Said Mosque di Abu Dhabi. Masjid ini merupakan hadiah Presiden Uni Emirat Arab Muhammad bin Zayed Al Nahyan kepada Presiden Joko Widodo sebagai simbol persahabatan kedua negara. Biaya pembangunannya mencapai 300 miliar rupiah dengan menggunakan bahan material kelas 1 dunia. Salah satunya adalah marmer yang diimpor dari Pegunungan Alpen, Italia. Masjid Islamic Center Samarinda. Masjid yang terletak di bumi Kalimantan ini megahnya luar biasa. Diresmikan pada tahun 2005, biaya pembangunannya mencapai 650 miliar rupiah. Luas bangunannya pun tidak main-main, 44.000 meter persegi dan dapat menampung sekitar 43.000 jamaah. Jadi, kalau dari segi daya tampung, Masjid Islamic Samarinda hanya kalah dari Masjid Istiqlal Jakarta dan Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya. Masjid Agung Jawa Tengah. Masjid Agung Jawa Tengah termasuk masjid termegah di Indonesia. Pada bagian depan masjid terdapat 6 payung hidrolik raksasa yang dapat terbuka dan tertutup secara otomatis. Ini merupakan adaptasi arsitektur bangunan Masjid Nabawi Madinah. Payung raksasa akan dibuka pada saat sholat Jumat, sholat Idul Fitri, dan sholat Idul Adha. Dengan catatan, jika arus angin tidak melebihi 200 knot. Jika teman-teman sedang melaksanakan sholat Jumat di sana, tapi payung tidak terbuka, mungkin kondisi angin sedang tidak bersahabat atau kecepatannya melebihi 200 knot.